Tampaknya Indonesia punya mimpi nanti dia jadi hub beauty ya di Asia Tenggara mungkin ya, sama dengan Thailand. Sementara kan Korea udah ada di pasarnya sendiri begitu ya di Asia Timur. Seperti apa sih langkah yang sebenarnya harus dilakukan oleh industri kecantikan di Indonesia, khususnya klinik-klinik kecantikan yang ada, kemudian produk-produk kecantikan yang sudah sangat banyak sekali di Indonesia. Kalau dari kacamata pelaku untuk mencapai cita-cita menuju beauty hub ini seperti apa, Bu Arin? Pastinya Indonesia bisa banget untuk menjadi beauty hub seperti Korea maupun Thailand. Kalau dilihat dengan begitu besarnya potensi itu dengan teknologi yang terkini pastinya, dan terutama sumber daya yang cukup besar di sini ya, dengan terus berinovasi dan terus dengan edukasi yang baik dan konsisten, apalagi bekerja sama kolaborasi dengan dukungan pemerintah untuk meningkatkan promosional secara global. Nah, pastinya akan mendapatkan kepercayaan secara mendunia untuk menjadi beauty hub seperti Korea dan Thailand. Berarti bukan tidak mungkin gitu ya, karena ya, pastinya tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin, pasti bisa, pasti begitu bisa. Ya. Karena potensi sumber daya manusianya sendiri aja sudah mengalahkan Korea dan bahkan Thailand. Ya. Kalau dilihat kan sebenarnya kalau di global sendiri kan kliniknya fokusnya juga bukan hanya di kecantikan tapi di wellness juga. Nah, betul. Sejauh mana sebenarnya pertumbuhan klinik kecantikan yang juga kemudian mengaitkan gitu ya antara beauty dan wellness saat ini, dan seperti apa kemudian pemerintah cukup support nggak sih dengan lahirnya klinik-klinik yang juga bukan cuma cantik tapi sehat gitu ya, bahkan sehat lebih dulu gitu ya baru akan cantik. Nah, ini seperti apa, Bu Arin? Kalau kita lihat dari support pemerintah sendiri itu sedang berkembang ya, pemerintah sudah mulai melirik ke dunia estetik ini lebih dalam lagi, karena estetik dan wellness ini ke depannya itu merupakan suatu industri yang amat sangat maju dan pesat sekali perkembangannya. Wellness itu menyangkut dengan stem cell sekarang yang sedang marak ya, regenerative treatment. Nah, regenerative treatment sendiri sudah banyak terbukti, banyak para pengguna ini merasa puas dengan hasil-hasilnya. Jadi estetik dan wellness ini merupakan suatu integrasi treatment, tidak hanya cantik dari luar, tapi cantik dari dalam juga. Jadi beauty inside out. Dan itu merupakan suatu integrasi yang amat sangat baik dalam mencapai results yang lebih baik lagi. Kadang-kadang kita dari luar terlihat cantik. Lalu kadang-kadang ada orang yang glowingnya beda. Karena kenapa? Kelihatan dari kesehatan di dalamnya. Ya, jadi apabila kita sudah membangun lifestyle yang baik dan regenerative treatment itu adalah suatu treatment yang membangun kembali sel-sel yang sudah mati untuk hidup kembali, untuk lebih sehat, untuk memproduksi sel-sel yang lebih baik. Nah, dengan sendirinya sel-sel yang lebih baik itu akan menciptakan kulit yang lebih glowing, kulit yang lebih halus, bahkan dari sisi psikolog dan secara pikiran kita akan lebih cerah. Nah, dibantu dengan penyuntikan dari luar, lalu treatment-treatment dari luar, itu hasilnya memang sudah terbukti amat sangat bagus. Baik. Edukasi sih balik lagi ya ke sana ya, sebagai titik tumpu utamanya. Tantangan kedepannya akan seperti apa sih yang dilihat begitu ya di industri klinik kecantikan, apalagi yang juga fokus bukan beauty tapi juga wellness juga. Kedepannya akan seperti apa sih tantangannya? Apakah tantangannya memang akan nanti terdapat lagi saingan-saingan serupa, daya beli juga misalnya gitu ya, karena mungkin lebih akan fokus masyarakat ke kebutuhan pokok dulu begitu ya, baru kebutuhan yang lain, atau mungkin teknologi menjadi salah satu juga tantangan ke depan, seperti apa? Iya, betul. Salah satunya memang teknologi, tapi lagi-lagi tantangan yang terbesar untuk klinik-klinik itu adalah edukasi yang benar. Kenapa? Kadang-kadang pasien-pasien daya beli itu berkurang atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya karena miskomunikasi dan edukasi yang kurang benar. Padahal teknologi sudah terkini nih, tapi si pasien bilang ke klinik lain mengatakan bahwa oh yang kemarin saya memakai barang yang sama atau alat yang sama, tapi nggak bagus hasilnya. Di sini kamu pasti bisa bagus nggak? Nah itu kan kembali lagi. Itu harus berapa kali, kadang-kadang sudah diedukasi pun mereka lupa, sampai di rumah pulang besok begitu udah lewat masa downtime masih belum ada perubahan, masih seperti ini. Nah itu kita harus terus-terusan memberikan edukasi yang baik, jangan menonjolkan iklan-iklan yang serba instan. Memang instan itu selalu dicari oleh masyarakat kekinian ya. Nah juga regulasi yang jelas
regulasi peraturan pemerintah yang jelas yang melindungi konsumen dan pelaku industri ini. Perlindungan terhadap pelaku industri dan juga konsumen begitu ya, itu betul. yang paling utama juga begitu itu ya. yang menjadi tantangan terbesar untuk industri ini dalam perkembangan industri ini ke depannya. Nah, untuk ke depan akan seperti apa lagi sih mungkin yang disiapkan dari klinik kecantikan, mungkin dari Global sendiri untuk menjawab keinginan masyarakat begitu terhadap kecantikan begitu ya di masa depan, apa sih yang udah mulai di-track nih sama klinik kecantikan? Biasanya lebih dulu kan, kayak misalnya sekarang cantiknya udah nggak putih lagi tapi lebih natural beauty, mungkin besok nanti akan lebih trennya akan lebih baru lagi, atau mungkin sekarang mungkin nanti Korea akan berganti dengan Latina mungkin ya, we don't know gitu, we never know. Tapi seperti apa sih yang mulai di capture oleh klinik kecantikan? Nah, sekarang ini yang mulai di-capture adalah, ya seperti yang tadi saya bilang, orang selalu mengharapkan sesuatu yang instan. Kebetulan di luar negeri ini sedang digadang-gadangkan dan mereka sedang mempromosikan besar-besaran instant face contouring, anti-aging. Ya, bisa 20 tahun lebih muda dalam 40 menit. 30 tahun lebih muda dalam 4 menit. Memungkinkan nggak? Iya, amat sangat memungkinkan. Facelift without invasive. Kenapa? Karena di luar negeri itu para wanita karir, mereka bekerja, mereka tidak bisa mengambil cuti kelamaan. Dan mereka harus mempertahankan kecantikan mereka, penampilan mereka untuk bersaing di dalam industri kerja mereka. Nah, inovasi terus berlangsung dan sekarang mereka sudah menemukan facelift without invasive. Jadi amat sangat mengagumkan dengan produk terbaru dan teknik plastik surgery. Jadi dalam 40 menit, downtime yang sedikit, downtime yang minim, dan beberapa treatment plan ke depannya, kalian akan bisa terlihat 20 tahun lebih muda, 30 tahun lebih muda. Oke, jadi itu ya. Berarti treatment yang tidak membutuhkan waktu lama, tetapi kemudian hasilnya sesuai dengan harapan dari masing-masing orang, begitu ya, diharapkan masing-masing orang ya. Yang selalu mau muda. Yang selalu mau muda ya. Muda, ya. Jadi nggak mau dikejar-kejar sama tahun gitu ya, nggak mau nambah tahun ya, maunya berada di situ, berarti tetap cantik. Terakhir mungkin harapannya untuk industri ini dan juga perkembangan klinik ke depannya, Bu Irene seperti apa? Ya, harapan kita banyak mendapat dukungan dari pemerintah dan juga inovasi teknologi terkini, semua kita tetap konsisten dan bisa mengedepankan keamanan, kenyamanan pasien dan juga kekompakan dengan adanya asosiasi atau forum-forum untuk kami pelaku-pelaku industri maupun konsumen untuk bisa berinteraksi lebih aktif lagi sehingga kita tahu apa yang diharapkan dan apa yang harus dijalankan sesuai dengan kebutuhan dari pasien-pasien maupun dari pemerintah sendiri.